evaluasi pembelajaran dengan judul Evaluasi Perencanaan Program Bimbingan. Nah, evaluasi perencanaan program bimbingan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang dibuat sudah baik atau belum. Perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat dalam kurikulum bimbingan atau bisa disebut dengan silabus bimbingan konseling. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum bimbingan pada dasarnya terdiri atas dua komponen besar, meliputi peta kompetensi di mana bagian terkecilnya adalah sebuah tujuan layanan, dan yang kedua yaitu strategi mencapai tujuan layanan atau disebut dengan program. Nah, dua komponen kurikulum bimbingan ini merupakan suatu yang khas sehingga memerlukan cara atau teknik tersendiri dalam melakukan evaluasi. Berdasarkan pemahaman itu, maka evaluasi perencanaan program bimbingan dapat kita bagi lagi menjadi evaluasi tujuan program bimbingan dan evaluasi input program bimbingan. Nah, sekarang kita ada konsep evaluasi tujuan program bimbingan. Nah, orientasi utama dari evaluasi tujuan program bimbingan adalah untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan peserta didik dan juga untuk menyediakan arahan untuk perbaikan. Evaluasi juga memiliki tujuan untuk melihat apakah tujuan yang lama dan prioritas terhadapnya telah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Trotter et al. Mengidentifikasikan 4 langkah dalam melakukan evaluasi pada aspek tujuan dalam program bimbingan. Nah, keempat langkah tersebut meliputi yang pertama ada mengidentifikasikan kebutuhan siswa melalui diskusi dengan siswa, guru, dan orang tua. Terus yang kedua ada merancang item survei. Yang ketiga itu melakukan survei kebutuhan. Yang terakhir yaitu membandingkan kebutuhan siswa berdasarkan evaluasi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Gisbert pada tahun 2006 mengatakan bahwa program bimbingan atau yang disebut dengan guidance curriculum merupakan program yang diselenggarakan untuk membantu siswa mencapai tugas perkembangannya. Sedangkan Prayitno menegaskan bahwa materi bimbingan diambil berdasarkan tugas perkembangan dan permasalahan siswa. Berdasarkan dua ahli bimbingan dan konseling tersebut, yang dimaksud kebutuhan siswa dalam program bimbingan ini adalah pencapaian tugas perkembangan dan pemberian bantuan terhadap permasalahan siswa. Evaluasi program bimbingan pada aspek tujuan ini tidak dilakukan setiap semester karena kompetensi siswa tentunya tidak berubah setiap semester atau bahkan setiap tahun. Evaluasi pada kurikulum bimbingan dapat dilakukan 3 atau 5 tahun sekali. Baik, yang kedua ada prosedur pelaksanaan evaluasi tujuan. Nah, untuk dapat melaksanakan prosedur evaluasi tujuan yang baik dan benar, perlu diketahui beberapa hal, yaitu satu, menentukan tujuan evaluasi. Nah, tahap pertama dalam melakukan evaluasi yaitu penentuan tujuan. Nah, ini hal yang sangat penting karena berdasarkan tujuan inilah guru BK atau seorang konselor sekolah akan melakukan evaluasi. Tujuan dari evaluasi secara umum berkaitan dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan aspek yang akan dievaluasi dan yang kedua dengan objek evaluasi. Penentuan aspek tujuan menandakan bahwa guru BK menginginkan tujuan yang ditetapkan dalam program merupakan kompetensi yang memang penting dan butuh untuk dibentuk kepada siswa. Sedangkan objek evaluasi yaitu program bimbingan mengarahkan bahwa kompetensi yang menjadi tujuan program terbatas pada lingkup bimbingan. Kemudian ada menentukan kriteria evaluasi sebuah program. Sebuah program akan berhasil dan sukses apabila memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Nah, kriteria keberhasilan sebagai patokan evaluasi tidak akan terlepas dari membahas standar dan indikator. Kriteria merupakan karakteristik program yang dianggap sebagai basis, relevan, dan yang penting untuk melakukan riset evaluasi. Karakteristik program yang dianggap sebagai basis, relevan, dan penting untuk melakukan riset evaluasi yaitu pemberian nilai pada kriteria yang didasarkan pada keyakinan, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan hasil kajian teoritis. Kemudian ada memilih desain evaluasi program, yaitu merupakan suatu rencana yang menunjukkan bila evaluasi akan dilakukan dan dari siapa evaluasi atau informasi akan dikumpulkan.
Nah, desain ini dibuat untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan dilakukan menurut organisasi yang teratur dan menurut evaluasi yang baik. Kemudian ada menyusun tabel perencanaan evaluasi. Nah, berdasarkan ketiga hal yang tadi ya, atau mungkin hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada tabel perencanaan evaluasi yang terdiri atas 4 kolom. Yang pertama ada kolom komponen, indikator, sumber data, dan juga teknik pengumpulan data. Komponen atau aspek evaluasi ini terdiri atas satu komponen, yaitu tujuan. Berdasarkan komponen tersebut, maka kita dapat menjabarkan indikator-indikator. Kemudian berdasarkan indikator tersebut, maka kita dapat menentukan sumber datanya dan cara mengumpulkan data tersebut. Kemudian ada menentukan instrumen evaluasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam evaluasi pada aspek tujuan ini adalah dengan menyebarkan angket dan memberikan inventory. Kemudian ada menentukan teknik analisis data. Evaluasi program bimbingan pada aspek tujuan ini menggunakan teknik analisis kuantitatif maupun kualitatif. Analisis data itu ada beberapa tahapan. Yang pertama melakukan penelaahan terhadap tugas perkembangan siswa, dan yang kedua mengenai tingkat permasalahan siswa. Yaitu yang terakhir ada penyusunan laporan evaluasi tujuan program bimbingan. Nah, kegiatan akhir dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan adalah membuat laporan hasil evaluasi. Setiap bagian dalam laporan evaluasi perencanaan hendaknya dimulai dengan deskripsi data. Setelah data dijabarkan, maka langkah selanjutnya adalah menuliskan hasil analisis data evaluasi. Langkah terakhir yang kita lakukan dalam menyusun laporan adalah dengan menuliskan keputusan. Berdasarkan tujuan dan input yang digunakan dalam program bimbingan, maka hal penting yang ada dalam laporan perencanaan adalah laporan harus terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah bagian evaluasi tujuan, dan kedua adalah bagian evaluasi input. Baik, telah sampailah kita pada kesimpulan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum bimbingan pada dasarnya terdiri atas 2 komponen besar yang meliputi peta kompetensi, di mana bagian terkecilnya adalah tujuan layanan. Dan yang kedua ada strategi dalam mencapai tujuan layanan, atau bisa disebut sebagai sebuah program. 2 komponen kurikulum bimbingan ini memerlukan cara atau teknik tersendiri dalam melakukan evaluasi. Untuk itu, maka evaluasi perencanaan program bimbingan dapat kita bagi lagi menjadi evaluasi tujuan program bimbingan dan evaluasi input program bimbingan. Evaluasi pada aspek tujuan dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kebutuhan siswa yang meliputi tugas perkembangan dan permasalahan siswa. Evaluasi di akhir dengan membandingkan tujuan program hasil dengan tujuan program yang ada. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.